Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaib Eko Prasetyo, NIM 19820785. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana kehidupan bermasyarakat di kampus menurut Pancasila dan UUD 1945. Pancasila merupakan dasar negara yang telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menjadi pilar dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Pada era globalisasi saat ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk menjaga eksistensi identitas kepribadian bangsa Indonesia. Sejauh yang saya rasakan, implementasi Pancasila hanya menjadi teori di sekolah, kampus, atau lembaga pendidikan lainnya. Pemahaman sekaligus implementasi Pancasila sangat penting bagi mahasiswa yang merupakan aktor perubahan dalam pemerataan pembangunan. Mahasiswa seharusnya menjadi roda penggerak implementasi Pancasila. Namun, akhir-akhir ini semangat itu mulai terkikis dan jarang kita temukan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas implementasi Pancasila dalam kehidupan kampus. Berikut ini implementasi Pancasila dalam kehidupan kampus, terutama di lingkungan kampus Universitas Amikom Yogyakarta. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama memiliki pengertian bahwa warga negara harus mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai zat yang utama di atas kehidupan yang ada. Bentuk pengakuan dapat berupa meyakini dalam hati, perkataan, dan perilaku. Oleh karena itu, Pancasila menuntut warga negara Indonesia untuk taat dalam beragama. Terdapat beberapa keyakinan yang dianut oleh warga negara Indonesia, dari mulai Islam, Buddha, Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Hal ini tercermin dalam kehidupan kampus di Amikom. Mahasiswa yang ada di kampus Amikom terdiri dari berbagai jenis keyakinan yang dianut setiap individu. Oleh karena itu, jika sebagai mahasiswa tidak dapat merefleksikan sila pertama ini, bisa jadi kehidupan kampus akan sangat kacau, dan nilai toleransi antar umat beragama akan rusak, juga dapat menyebabkan kekacauan dalam proses pembangunan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua memiliki pengertian bahwasannya setiap warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi dan memperlakukan setiap manusia atau orang lain dengan sederajat, yang sama, tidak adanya kasta atau kelas sosial, memiliki hak-hak yang sama sebagai manusia. Kehidupan bernegara di Indonesia sangat penuh dengan kemajemukan atau keberagaman, baik itu suku, ras, budaya, dan tentunya agama. Hal tersebut menjadikan sila ini menjadi penting adanya dalam kehidupan bernegara. Sila ini harus diimplementasikan dalam kehidupan kampus, terutama kampus Amikom, di mana kampus ini memiliki mahasiswa yang terdiri dari berbagai suku, ras, budaya, dan agama dari seluruh penjuru Indonesia. Kehidupan kampus yang beragam membutuhkan nilai toleransi antar mahasiswa yang cukup tinggi. Kita sebagai mahasiswa harus bisa menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di dalam mahasiswa itu sendiri. Rasa menghormati antar mahasiswa dapat menimbulkan keharmonisan dalam kehidupan kampus dan menjaga keberlangsungan pembangunan dalam kehidupan kampus. 3. Persatuan Indonesia. Sila ketiga yang memiliki pengertian yaitu 1. Bulat, tidak terpecah-pecah. Sila ini ditujukan untuk menciptakan rasa mencintai tanah air, bangsa dan negara. Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern sekarang ini, maka disebut juga dengan nasionalisme. Nasionalisme merupakan perasaan mencintai suatu bangsa satu dengan seluruh warga yang ada di dalam masyarakat. Dengan begitu, diharapkan warga negara juga turut memperjuangkan kepentingan negara dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama warga negara Indonesia. Bila dikaitkan dalam kehidupan kampus adalah sebagai contoh organisasi kemahasiswaan. Mereka membentuk suatu organisasi atau perkumpulan mahasiswa dari berbagai
macam latar belakang disiplin ilmu. Hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa adanya sikap dan upaya untuk menjalin rasa kebersamaan di antara para mahasiswa sebagai bagian dari pembangunan dan pemuda Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila ini memiliki pengertian yaitu musyawarah dan kehidupan berpolitik. Musyawarah merupakan upaya dalam menghasilkan keputusan yang diambil secara bulat dan dapat diterima semua kalangan, sehingga keputusan dapat bermanfaat bagi kepentingan banyak orang. Kehidupan politik di lingkungan kampus sangat penting adanya terkait keputusan yang akan diambil sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pembangunan di kehidupan kampus. Terlebih kita sebagai mahasiswa merupakan bagian dari pembangunan itu sendiri. Sebagai contoh kehidupan politik di kampus adalah adanya kebiasaan untuk melakukan musyawarah dan diskusi atau disebut hearing. Terkait dengan isu-isu yang ada, kebiasaan seperti ini sangat dibutuhkan untuk menyatukan pendapat ataupun suara dan masukan dari berbagai sumber, supaya nanti keputusan yang akan diambil dapat memperlancar proses pembangunan kampus terlebih pembangunan nasional. Sebagai warga negara, kita harus menjunjung tinggi nilai keadilan. Karena demi kepentingan bersama dan banyak orang, rasa keadilan perlu kita hadirkan dalam proses pembangunan, supaya nantinya tidak ada ketimpangan sosial yang terjadi di dalam pembangunan. Dalam kehidupan kampus, nilai ini sangat kita perlukan supaya proses pembelajaran dan pengembangan ilmu tidak terjadi ketimpangan antara disiplin ilmu satu dengan yang lain. Dengan begitu akan tercipta keharmonisan dalam proses pembangunan ilmu. Pancasila merupakan senjata bagi kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi arus globalisasi yang kian kesini kian mengancam eksistensi kepribadian bangsa. Kini kita mau tak mau, suka tak suka harus terlibat dalam arus globalisasi dunia. Dan jika kita kehilangan bagian atau jati diri di tengah pergaulan dunia, mungkin dari sisi positifnya kita akan mendatangkan kemajuan sebagai globalisasi. Akan tetapi kita bisa saja menjadi asing terhadap diri kita sendiri. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.